Merasakan aura dingin yang terus masuk ke dalam tubuh, dokter peri kecil bergumam, saya tidak bisa tinggal di tempat ini terlalu lama. Segera, tubuhnya berubah menjadi kilatan petir dan melesat keluar dari gua. Tiba-tiba terdengar banyak seruan. Formasi penyegelan es. Ya apalagi kalau bukan lembah sungai es melakukan teknik formasi segel es untuk memblokir tempat itu. Segera udara dingin melonjak di tempat itu. Dalam sekejap terlihat seperti lemari es setinggi ratusan kaki di aliran gunung ini. Kamu masih ingin kabur, ucap Bing Yuan yang tubuhnya tiba-tiba berada di belakang dokter peri kecil. Udara dingin berlama-lama di atas tinjunya sebelum dia dengan kejam dilepaskan ke arah dokter peri kecil. Seketika douki ungu melonjak dari tubuh dokter peri kecil. Namun, karena serangan tiba-tiba tersebut, tubuh dokter peri kecil berhasil diterbangkan jauh ke belakang. Dalam keadaan tersebut, yang hanya bisa dilakukan dokter peri kecil hanyalah membuka segel tubuh racunnya, meskipun ini memiliki efek mempercepat meletusnya tubuh beracun. Namun, ketika dokter peri kecil ingin mengambil keputusan tersebut, terdengar suara retakan menyebar, dan segel es akhirnya hancur berantakan. Bing Yuan terkejut melihat dinding yang dihancurkan. Tiba-tiba suara deras angin semisikan dari atas aliran gunung. Sesosok dengan keras menembak ke arahnya. Bing Yuan memfokuskan matanya dan ekspresinya menjadi gelap dan serius. Dia menemukan bahwa yang dilemparkan seperti senjata adalah murid lembah sungai es. Karena berani campur tangan dalam masalah besar lembah sungai es, aku pasti akan mengejarmu sampai ujung bumi. Dalam kemarahannya, ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, terlihat sosok pemuda dengan dua murid sungai es yang masih di tangannya. Orang-orang dari lembah sungai es memang tidak tahu malu. Begitu banyak hanya untuk menyerang wanita lemah yang terluka. Ucapnya dengan penuh ejekan. Mendengar suara yang sangat familiar, dokter peri kecil menoleh dan terkejut dengan kedatangannya. Xiao Yan, senyum bahagia mulai muncul di wajahnya. Maaf, saya datang terlambat, ucap Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke dokter peri kecil. Bocah, kamu berani ikut campur dalam urusan lembah sungai es. Ucap Bing Yuan yang dipenuhi kemarahan, sambil mengamati sekelilingnya yang dipenuhi oleh murid lembah sungai es yang telah dihabisi Xiao Yan. Orang-orang dari lembah sungai es semuanya adalah apel yang buruk, jawab Xiao Yan tersenyum. Seorang bintang satu Douzong berani bertindak kurang ajar di depanku. Anak muda sekarang benar tak tahu diri. Bing Yuan sambil tertawa mengatakannya, aku yang dulu tidak peduli dengan latar belakangmu. Namun, saya harus memberitahu Anda bahwa aliran dewa yang jatuh ini akan menjadi tempat pemakamanmu. Bing Fu, aku serahkan dia padamu. Jangan ditahan, tangkap dia dan patahkan anggota tubuhnya. Tenang, aku akan membuatnya mengerti apa artinya penderitaan yang lebih buruk dari kematian. Jawab Bing Fu mengangguk, mendengar kata-kata dari Bing Yuan. Kegembiraan di wajahnya berangsur menjadi suram, yang mana di tempat itu terdapat 3 elit Douzong, mustahil bagi Xiao Yan mampu bertahan dan menyelamatkannya. Xiao Yan, pergi, saya punya cara sendiri untuk melarikan diri. Aku akan memikirkan cara untuk menemukanmu setelah aku melarikan diri. Dokter peri kecil tiba-tiba berteriak kepada Xiao Yan. Sambil tersenyum Xiao Yan berkata, apa menurutmu aku akan percaya padamu? Anda bisa yakin, karena saya berani datang ke tempat ini, saya secara alami memiliki kepercayaan diri untuk menyelamatkan Anda. Entah jampe-jampe apa yang telah Babang Xiao Yan gunakan, melihat sikap tenangnya, dokter peri kecil menjadi tenang. Yang mana si Babang Xiao Yan ini, jarang melakukan apapun yang tidak dia yakini. Saya yang dulu benar-benar ingin tahu dari mana kepercayaan diri Anda berasal. Ucap Bing Fu sambil menatap ke arah Xiao Yan dengan aura douki yang melonjak di tubuhnya. Bing Yuan, serang. Anda harus menyelesaikan masalah penting terlebih dahulu. Kami akan membantumu jika situasi tak terduga terjadi. Bing Yuan perlahan mengangguk, mata dinginnya ditarik dari Xiao Yan. Setelah itu, dia menoleh ke dokter peri kecil dan dengan dingin tertawa, yakinlah setelah menangkapmu, aku yang dulu akan membiarkanmu melihat akhir dari sikap aroganmu. Tidak ingin lama-lama, segera aura dingin membentuk seperti roda es tajam yang berputar di tangannya. Dengan amarahnya, roda es tersebut dilepaskan ke arah dokter peri kecil. Namun ketika roda itu mengarah ke dokter peri kecil, tiba-tiba sosok boneka iblis bumi milik Babang Xiao Yan memblokir dengan tinjunya, dan mengirimkan roda es tersebut terbang menjadi ketiadaan. Perubahan tak terduga ini membuat Bing Yuan terkejut melihat sesosok boneka iblis bumi di depan dokter peri kecil. Hal tersebut juga menarik perhatian yang lain termasuk Bing Fu. Anda sudah sangat tua, namun masih bersikap kejam terhadap wanita lemah yang terluka. Xiao Yan tertawa dari tepi aliran gunung, dengan niat membunuh di matanya. Segera dia memerintahkan boneka iblis bumi untuk membunuh Bing Yuan.
Seperti biasa, mendengar perintah dari Babang Xiaoyan, boneka iblis bumi selalu siap otu. Segera, dalam sekejap melesat seperti roket dan muncul di depan Bing Yuan. Tinjunya dengan kejam menghantam dadanya. Tak terima telah diserang secara tiba-tiba. Simbah Bing Yuan ini marah dan membalas menyerang balik, namun serangan itu tidak berpengaruh bagi boneka iblis bumi. Kejutan akhirnya melonjak di matanya. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa menang dalam bentrokan langsung dengan boneka misterius ini. Bing Fu, bunuh bocah itu. Dia yang mengendalikan boneka ini. Bing Fu segera mengangguk. Mendengar raungan Bing Yuan, sepertinya boneka itu sangat merepotkannya. Ketika pandangan Bing Fu tertuju kepada Xiaoyan, tiba-tiba sesosok buru-buru bergegas dari sungai gunung. Setelah itu, dia muncul di depan Xiaoyan dan berkata dengan suara serius, "Serahkan dia padaku, kamu harus berurusan dengan yang lain." Sosok ini adalah Bing He. Xiaoyan tersenyum menggelengkan kepalanya dan menarik dokter peri kecil ke belakangnya dan dengan lembut bergumam, "Kamu istirahat saja dulu. Orang-orang ini biar aku yang tangani." Sungguh nada yang sombong. "Bing He, kau akan memimpin yang lain untuk menangkap gadis beracun. Serahkan bocah ini padaku." Tombak panjang yang terbentuk dari es muncul di tangannya. Segera Bing Fu melesat maju ke arah Xiaoyan. Bing He juga memimpin murid lembah sungai es untuk menangkap gadis beracun. Dokter peri kecil tanpa sadar menjadi tegang saat melihat Bing Fu menyerang. Douqi di tubuhnya melonjak dengan cepat. Tapi ekspresi Xiaoyan malah senyum melihat sekelompok orang tersebut. Segera dia mengusap cincinnya dan muncullah tubuh spiritual di depannya. Siapa lagi kalau bukan Tianhuo Zunze, dasar anak kecil. "Anda meminta tulang-tulang tua saya ini untuk keluar dan menjadi petarung lagi," ucap Tianhuo Zunze sambil menggelengkan kepalanya. Munculnya Tianhuo Zunze membuat Bing Fu dan lainnya berhenti dan dipenuhi keterkejutan di mata mereka. Dokter peri kecil di belakang Xiaoyan juga terkejut, hal ini membuat hatinya menjadi sedikit lebih tenang. Namun, dokter peri kecil tiba-tiba meludahkan darah, hal ini membuat Xiaoyan terkejut dan segera dia meraih dokter peri kecil. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Dia menoleh ke arah Tianhuo Zunze, dan berkata, "Aku akan mengganggumu, Tuan Huo. Tolong habisi orang-orang ini secepat mungkin." Dokter peri kecil terluka parah dan tidak bisa bertahan lama. Mendengar permohonan Xiaoyan, Tianhuo melirik dokter peri kecil yang telah diraih Xiaoyan. Dia menyadari wanita ini memiliki luka yang serius. Setelah itu mengangguk dan melihat kelompok Bing Fu di depannya, segera badai spiritual yang agung melonjak dari tubuhnya. Ekspresi Bing Fu yang terkejut berubah drastis saat badai spiritual meletus dan tanpa sadar bergumam, "Bintang 8 Douzong." Dalam keterkejutan Bing Fu, tubuh spiritual Tianhuo dengan badai agung di tubuhnya tiba-tiba menghilang. Melihat ini, Bing Fu segera mundur dan berkata, "Teman ini, aku yang dulu adalah Bing Fu dari lembah sungai es. Masalah hari ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Tolong jangan ikut campur, lembah sungai es akan memberimu hadiah besar sebagai ucapan terima kasih setelah masalah ini selesai." Lembah sungai es, apakah itu sangat bagus? Hal itu tidak bisa mengubah pendirian diriku yang dulu. Ruang di depan Bing Fu berfluktuasi setelah suara Tianhuo terdengar. Setelah itu sosok Tianhuo Zunze muncul dan mengayunkan telapak tangannya. Melihat serangan tersebut, Bing Fu dengan cepat membentuk armor melindungi tubuhnya. Segera telapak tangan mendarat di armor tersebut, menimbulkan banyak retakan sehingga armor menjadi pecah, sedangkan Bing Fu berhasil diterbangkan mundur dan memuntahkan seteguk darah. Ekspresi marah Bing Fu saat menatap Tianhuo Zunze. Segera, dia berkata, "Bing He, pimpin yang lain dan bunuh bocah itu." Mendengar ini, Bing He melambaikan tangannya dan berbicara kepada puluhan murid lembah sungai es di belakangnya, "Ikuti saya, kita harus menangkap wanita beracun dengan segala cara dan membunuh bocah itu." Puluhan prajurit lembah sungai es sempat dibuat tercengang dan berhenti dikarenakan melihat aura agung dari Tianhuo Zunze. Serentak hal ini membuat Bing He marah, "Kenapa kalian terdiam? Cepat serang." Baru kemudian mereka mengaktifkan douqi mereka dan maju bersama Bing He. Xiaoyan tersenyum memandangi orang-orang dari lembah sungai es yang bergegas menyerangnya secara berkelompok. Dia menoleh ke arah dokter peri kecil dan dengan lembut memerintahkan, "Serahkan padaku." "Jangan campur tangan." Xiaoyan perlahan melangkah ke depan, dan mengeluarkan avatar spiritual dari gerakan 3000 petir, tubuh ilusinya sekarang berada di kelas Do Huang. Segera dia menyuruhnya maju untuk memblokir serangan murid lembah sungai es. Bing He sempat dibuat terkejut dengan tubuh avatar spiritual milik Xiaoyan, tatapannya menatap Xiaoyan, dan berbicara dengan senyum dingin, "Bocah, kamu memiliki cukup banyak taktik. Namun, dengan 1 bintang Douzong, kamu bukanlah tandingan diriku yang dulu." Xiaoyan hanya tersenyum melihat kesombongan Bing He, di mana bintang 2 Douzong telah banyak dibunuh olehnya sebelum memasuki ranah Douzong sekarang.
Segera sosok ganas Bing He menyerang Xiaoyan dengan tinjunya yang ditutupi tusukan es yang tajam. Namun, Xiaoyan hanya menunjukkan senyuman dingin. Tangannya terentang dan nyala hijau giok perlahan melonjak dari telapak tangannya. Jelas di hadapan api surgawi milik Babang Xiaoyan, kekuatan Bing He ini bukan apa, bahkan gagal memaksa Xiaoyan mundur satu langkah. Bintang 2 Douzong dari lembah sungai es sebenarnya sangat lemah. Ketidakpercayaan melonjak di mata Bing He saat melihat serangannya begitu mudah diblokir Xiaoyan dengan api hijau giok telapak tangannya. Segera, dia berteriak, api surgawi. Betul sekali, Xiaoyan tersenyum. Tangannya dengan cepat melayang dan mengeluarkan tinju pamungkasnya yang membuat Bing He dipukul mundur dengan memuntahkan seteguk darah. Marah terlihat di wajah Bing He, aura dingin yang terus melonjak dari tubuhnya, dan segera berkata, bajingan kecil, terima pukulan dariku jika kamu punya nyali. Teriakan marah keluar sebelum dia melayangkan pukulannya ke depan. Namun, ekspresi Xiaoyan tidak berubah. Api hijau giok melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu, dia segera membentuk segel api dan merubahnya menjadi serigala yang dengan cepat bertabrakan dengan serangan Bing He. Hal yang sama terulang lagi, dalam nyala panas api surgawi, kekuatan es milik Bing He bukanlah apa-apa, dan berhasil dibuat menjadi ketiadaan. Wajah Bing He menjadi pucat, langkah kakinya dipaksa mundur beberapa langkah dengan seteguk darah dimuntahkan. Belum sempat Bing He pulih dari keadaannya, tiba-tiba sosok muncul di depannya dan dengan lembut menekan dahi Bing He, yang membuat seluruh tubuh Bing He langsung kaku. Orang-orang dari lembah sungai es ternyata hanya di level ini. Bing He menjadi semakin pucat dan berbicara dengan suara serak, jika kamu membunuhku, wilayah pil ini tidak akan ada tempat untukmu tersembunyi. Xiaoyan menatap wajah Bing He yang putih pucat. Namun, dia hanya tertawa dan berkata, karena saya telah campur tangan, saya secara alami tidak takut pada lembah sungai es manapun milik Anda. Nada yang sangat arogan, diriku ini belum seberapa dibandingkan dengan kekuatan sesepuh lembah sungai milikku. Mendengar ini Xiaoyan sempat merenungi hal tersebut. Melihat keheningan Xiaoyan, Bing He berpikir bahwa dia telah berubah pikiran. Nada suaranya juga menjadi sedikit lebih tenang saat dia berkata, jika kamu menyerahkan tubuh wanita beracun ke lembah sungai es, kamu pasti akan mendapatkan posisi penting di lembah sungai es. Namun, kenyataannya tidak seperti yang diharapkan oleh Bing He, hal sebaliknya malah terjadi. Tubuh Bing He segera diterbangkan seperti layang-layang putus dan menabrak bebatuan yang besar. Setelah bangkit dari penyiksaan Xiaoyan, dia dengan marah berteriak, bajingan kecil, cepat atau lambat kau akan menyesali tindakanmu ini hari ini. Namun, teriakan itu baru saja berakhir, tiba-tiba sosok putih melesat dari langit, menghantam bebatuan besar di sampingnya. Dia segera menoleh, keterkejutan muncul di mata Bing He, yang melihat itu adalah Bing Fu dengan tubuh berlumuran darah. Sungguh merepotkan tanpa tubuh, ini menjengkelkan hanya untuk berurusan dengan Douzong, ucap Tianhuo Zunze yang muncul dekat Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk, dia dengan lembut berkata, Tuan Tua Yao, masalah bahan obat sudah saya selesaikan. Kemungkinan besar Anda akan dapat segera memiliki tubuh sekali lagi. Sukacita yang sulit disembunyikan muncul di wajah Tianhuo Zunze saat mendengar ini. Anak kecil, kamu benar-benar bisa diandalkan. Haha, penglihatan diriku yang dulu masih bagus. Mendengar percakapan Xiaoyan dan Tianhuo, sekali lagi Bing He berusaha menjajakan janji manisnya yang berbunyi, Tuan Huo, lembah sungai es kami mengkhususkan diri dalam pemurnian tubuh yang memiliki beberapa kemampuan khusus. Selama Anda membantu lembah sungai es, maka Anda akan bisa mendapatkan tubuh baru secara gratis. Tianhuo Zunze juga terkejut karena kata-kata Bing He. Dia melirik Xiaoyan, senyuman aneh muncul di wajahnya beberapa saat kemudian, dia perlahan menghampiri Bing He, dia tersenyum dan berkata, melakukan apa? Kita bisa membahasnya. Bing He sudah diterbangkan berulang kali, tapi masih saja menawarkan janji manis. Kita nantikan episode selanjutnya, apa yang akan terjadi kepada Xiaoyan setelah berani menyinggung lembah sungai es untuk menyelamatkan dokter peri kecil.